Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Septiani, saya dari kelompok Yudhistira, di mana saya akan mewakilkan teman-teman saya untuk menceritakan sedikit tentang proyek kepemimpinan kita beberapa bulan yang lalu. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Widya Kurniawati Rahayu, yang kedua ada Dewi Ria Resti Naim, yang ketiga ada Anissa Rahmala, dan yang terakhir ada Zahra Nandia Purwinta. Proyek kepemimpinan kita akan membahas tentang pentingnya belajar bahasa Jawa. Mengapa sih kita tuh penting banget untuk belajar bahasa Jawa? Ya, kami merasa bahwa belajar bahasa Jawa itu sangat penting bagi teman-teman yang merantau. Karena di Yogyakarta sendiri banyak orang tua yang lebih sering menggunakan bahasa Jawa dibandingkan bahasa Indonesia, terutama orang tua yang sudah lanjut usia. Langsung aja kita ke materinya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa Austronesia yang utamanya diturunkan oleh penduduk bersuku Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Nah, bahasa Jawa ini merupakan bahasa daerah terbesar pertama yang ada di Indonesia, yang tentu harus kita lestarikan juga. Bahasa ini digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagian daerah pesisir Karawang, Cirebon, Indramayu, Banten, Cilacap juga menggunakan bahasa Jawa. Perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa Jawa setiap daerah juga terkadang berbeda dengan logat yang berbeda pula. Anda akan mengetahui ketika berbicara dengan orang dari daerah yang lain. Bahkan dalam satu kota namun berbeda kabupaten pun juga berbeda logat dan beberapa kata bahasa Jawa. Bahasa Jawa akan menjadi bahasa yang penting jika teman-teman harus tinggal di daerah yang mayoritasnya menggunakan bahasa Jawa. Dengan sedikit mengenal bahasa tersebut, maka sosialisasi dengan lingkungan dapat dilakukan dengan mudah. Nah, ada beberapa tingkatan dalam bahasa. Hal ini karena orang Jawa sangat memperhatikan tata krama atau disebut dengan unggah-ungguh. Nah, tingkatan pertama adalah bahasa Ngoko. Bahasa ini biasanya digunakan bagi siapa saja, yaitu anak dengan anak, pertemanan yang sudah akrab atau pertemanan sebaya. Yang ketiga, orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Karena bahasa Ngoko ini sedikit kasar ya, gitu. Jadi kurang sopan jika digunakan untuk orang yang lebih tua. Contohnya gimana? Seperti ini. Kowe ojo mangan dhisik gitu. Terus seliramu ojo mangan dhisik. Nah, kayak gitu. Untuk selanjutnya ada bahasa Jawa Krama. Nah, bahasa Jawa Krama ini biasanya digunakan kepada murid kepada guru, orang muda kepada orang yang lebih tua, anak kepada orang tua, pegawai kepada pemimpinnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Punapa eyang kakung sampun dahar, lastri kula mau tumbas sandal. Selanjutnya, tingkatan yang paling tinggi yaitu bahasa Jawa Krama Inggil. Ini merupakan bahasa tingkat paling tinggi di bahasa Jawa, unggah-ungguh atau tata krama yang sangat disegani oleh orang Jawa. Siapa saja yang berbicara dengan bahasa krama Inggil ini, tiada kata kasar sama sekali meskipun dalam keadaan marah. Nah, krama Inggil ini merupakan bahasa yang lebih halus dan menghormati atau disebut mengajeni kalau dalam bahasa Jawanya. Mengagungkan orang yang diajak bicara. Bahasa krama Inggil ini bisa disebut juga dengan bahasa kromo alus. Contoh bahasa Jawa krama Inggil ini yaitu eyang kakung nembe siram, buku kula dipun asta bu guru, Pak Badrun mendut sepatu. Jangan salah ya teman-teman, karena dalam bahasa Jawa kalau aku lihat dalam keseharian banyak anak muda-mudi keliru dalam menggabungkan kalimat antara krama madya dan krama halus. Materi selanjutnya yaitu tentang kosakata dan kalimat bahasa Jawa. Nah, jenengane wayah yaitu waktu. Keterangan waktu meliputi esok, enjing, enjang itu sama dengan pagi, awan, siang sama siang, pre, son sama dengan sore, bengi atau wengi atau dalu sama dengan malam. Contoh kalimat menggunakan bahasa Jawa seperti ini. Ani, di kapan kowe ngenet, yang artinya di kapan kamu kerja. Terus budi, mengko awan, nanti siang.
Ani. Jam piro? Jam berapa? Budi. Bakda ngasar setelah asar. Itu contoh dari penggunaan nama waktu. Nah, kita akan mempelajari kata sapaan. Dalam bahasa Jawa terdapat kata sapaan yaitu sugeng dan wilujeng. Kata sugeng memiliki arti selamat atau selamat dan hidup. Tergantung kata selanjutnya. Sugeng siang, selamat siang. Sugeng Pak, apa kabar? Nah, jadi perbedaan konteks dalam menggunakan bahasa Jawa. Nah, kata wijuleng berarti selamat atau bahkan kata sapaan melainkan kata keterangan waktu atau keadaan. Namun masyarakat Jawa ada beberapa yang memakai kata tersebut sebagai sapaan. Perlu diketahui dalam kalimat sapaan ini tidak dibedakan Jawa Moko dan Krama karena kata sapaan ini berasal dari bahasa Jawa yang halus. Biasanya jika sudah akrab akan saling menyapa dengan sapaan apapun, terserah mau nyapanya itu seperti apa. Beberapa sapaan di bahasa Jawa seperti Sugeng Enjang, selamat pagi, Sugeng Siang, selamat siang, Sugeng Sonten, selamat sore, Sugeng Dalu, selamat malam, Sugeng Rawuh, selamat datang, Sugeng Kondor, selamat jalan, Sugeng Makarya, selamat bekerja, dan sebagainya. Itu tadi penjelasan singkat tentang proyek kepemimpinan kita. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan masukan terhadap kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Seperti itu saja. Selamat berjumpa kembali. Stay tune di channel Novia Septiani.